Tentu dong kalian tahu dengan gerombolan ini udah nggak asing lagi kan. Nah, gerombolan ini yang dimotori oleh Krismon itu kemarin ngamuk-ngamuk di depan Kompolnas. Jadi mereka ini mendatangi Kompolnas, ceritanya untuk mengadukan hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri ke Kompolnas. Kan hasilnya nggak sesuai ekspektasi mereka, makanya mereka aduin begitu. Tetapi setelah dia keluar dari situ, baru tuh dia mengadakan orasi kecil-kecilan biasa dengan mic ciri khasnya itu, yang mic berbulu itu tuh. Nah, di situ baru dia memaki-maki habis itu polisi. Jadi ada 3 polisi jenderal yang dia maki-maki. Yang pertama Tito Karnavian, yang kedua Krisnamurti, dan yang ketiga Muhammad Al-Azhar kalau nggak salah ya. Jadi ada 3 yang dia sebut itu polisi setan. Polisi setan itu bagusnya ke Nusa Kambangan kan begitu. Ini kenapa ini makin kesini kan makin kurang ajar saya rasa ini. Terus gerombolan ini juga kemarin itu meminta kepada Kompolnas untuk diadakannya RDP atau rapat dengar pendapat, supaya apa? Supaya katanya mereka ini supaya bisa membongkar kebobrokan laboratorium forensik Bareskrim Polri kemarin. Itu katanya. Jadi supaya mereka tuh bisa membongkar, diadakanlah rapat dengan pendapat itu, begitu intinya teman-teman. Jadi si Krismon ini ya curiganya sama Pak Jokowi. Jadi ada kongkolingkong seperti itulah. Dia berkata di situ seharusnya mengadukannya ke Pak Prabowo bukan ke Jokowi, karena Jokowi kan udah mantan katanya. Brengsek juga nih. Semua orang juga udah tahu kok kalau Pak Jokowi itu udah nggak penjabat lagi. Ini dendam apa sih kamu, Mon? Terus kata dia lagi, dengan kinerja kepolisian seperti ini, pantas aja polisi ini mendapat julukan polisi terkotor di Asia Tenggara, kan begitu. Tapi kalau menurut si Rismon ini, kepolisian Republik Indonesia yang terkotor di dunia katanya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengar dulu yuk. Yuk kita dengar dulu biar semua jelas ya. Si setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan. Gitu loh. Ya. Makanya kami meminta kepada Kompolnas untuk mendukung atau mendorong diadakannya RDP, rapat dengar pendapat, supaya kita bongkar ini bobroknya laboratorium forensik Bareskrim Polri. Saya tunjukkan kepada Kompolnas yang mengawasi kinerja kepolisian, yang seharusnya melaporkan langsung kepada Presiden, bukan kepada Jokowi ya. Semoga laporan aduan kami ini bukan dilaporkan kepada Jokowi. Dia curiga aja bawaannya sih. Harusnya aduan kami itu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahwa saya tunjukkan tadi ya, laboratorium forensik Bareskrim Polri itu laboratorium tidak punya harga diri. Suka memanipulasi, rusak, kotor ya, karena hasilnya berdasarkan pesanan. Salah satu kasus dari sekian banyak, salah 3 kasus Pina Cirebon, kasus KM50, kasus Jessica Wongso terutama ya. Polisi setannya siapa? Yaitu Tito Karnavian. Berikut polisi setan lainnya siapa? Krisnamurti yang sekarang menjabat Dirtipidum Kadip Pintar. Terus sekarang polisi setan lainnya, kepala laboratorium komputer forensik itu Muhammad Al Azhar. Ya, kasus Jessica pangkatnya masih AKBP. Sekarang sudah Brigjen. Itu loh, polisi setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan. Gitu loh. Ya. Makanya kami meminta kepada Kompolnas untuk mendukung atau mendorong diadakannya RDP,
rapat dengar pendapat supaya kita bongkar ini bobroknya laboratorium forensik Baris Krim Polri. Sembari kita berikan usulan agar laboratorium forensik itu tidak dibawa di dalam struktur kepolisian. Dia harus di luar, dia harus independen supaya hasilnya tidak diatur-atur sesuai dengan keinginan para jenderal-jenderalnya. Ya, karena apa? Penegakan hukum dia nggak percaya Indonesia dimulai dari hulu, kemarin. Yaitu apa? Kepolisian. Kepolisian lagi. Hulu dan hulu adalah laboratorium forensik. Bayangkan kalau hasil laboratorium forensik yang sudah dimanipulasi dipakai oleh jaksa dalam penuntutan, tidak dipakai oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya, mau jadi apa Indonesia ini? Ya udah, kamu keluar aja, keluar negeri aja, cari negara lain kalau nggak mau Indonesia menjadi kepolisian terkotor, terkorup se Asia Tenggara. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Sedunia kan tuh. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto, rakyat sangat berharap pada Anda. Rakyat yang mana? Membenahi secepat-cepatnya, ya, secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya menjelang Indonesia emang lu merdeka siapa, tanggal 17 Agustus 2025. Ya, tanggal 7 hari ini. 10 hari lagi tunjukkanlah ya bahwa Pak Prabowo Subianto adalah presiden yang merdeka. Merdeka dulu Pak dalam memilih Kapolri, Jaksa Agung, menteri-menteri yang menjadi limbah dari Jokowi. Baru kita bisa merayakan 17 Agustus. Nggak tahu ini nih dia. Nggak tahu bertata negara dia nih, si Rismon ini. Tuh, kalian udah dengar? Ini gimana ini Pak Polisi, Kepolisian Republik Indonesia, kalian udah diobok-obok sama si Rismon. Ini gimana ini, kok nggak ada tindakan sama sekali? Ya ampun. Atau apa benar itu yang dikatakan si Rismon sehingga bapak-bapak diam aja? Seharusnya bertindak dong Pak. Udah, itu jelas-jelas udah merendahkan institusi kepolisian. Udah benar-benar direndahkan itu dengan pernyataan dia itu. Atau jangan-jangan kan gitu, masyarakat juga bisa bertanya-tanya, jangan-jangan ini kepolisian juga seperti itu kan begitu, kalau tidak ada tindakan. Nah maunya Pak, dengan ada tuduhan tanpa dasar ya dari kelompok ini, seharusnya diproses Pak secepatnya supaya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri ini meningkat. Kalau masyarakat percaya dengan omongan si Rismon dan kawan-kawan ini, otomatis nanti makin anjlok lagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Makanya mohon kepada Bapak Kapolri yang terhormat, tolonglah Pak, ditindaklah orang-orang seperti ini. Ini udah mencemarkan nama baik pihak kepolisian, ini udah jelas-jelas ini ya. Jadi kami sebagai masyarakat mohon Pak, diproses secepat-cepatnya. Kalau dibiarkan berlarut-larut hal-hal seperti ini, makin merembet lagi kemana-mana Pak, begitu. Dan di video ini sudah jelas-jelas bahwa yang direndahkan itu adalah institusi Polri. Jadi secepatnya Bapak harus bertindak, begitu loh Pak, supaya kepercayaan masyarakat itu ke institusi Polri ini makin meningkat lagi. Kalau dibiarkan ya pasti makin menjadi-jadi lagi ke depannya. Ya Pak ya, mohon dengan segala hormat, pastilah Bapak nonton video ini ya, Bapak-bapak pasti nonton video ini. Tinggal Bapak mengambil tindakan, seharusnya kayak seperti apa tindakannya. Nah kami sih berharap panggil tuh Rismon tuh, minta keterangan ke dia, pertanggungjawaban ucapannya. Itu Pak maunya. Sekian, terima kasih.